Selamat berjumpa kembali lagi bersama saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Gianyar, atas nama Dewa Gede Alit Widya Santika. Untuk pertama kali perkenankanlah saya mengucapkan panganjali umat, pangastun kara, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam kebaikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Itu ialah dengan nama Bapak Made Diarna, Pak Nggih. Nah, selaku Kepala Sekolah Dasar SD Negeri 2 Batuan Kaler, di mana saya bertugas. Nah, dalam sesi wawancara kali ini saya akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang keputusan yang memberikan dampak positif kepada pihak-pihak terkait. Nah, untuk pertama kali izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf, Pak, karena sudah mengganggu waktunya Bapak untuk melakukan sesi wawancara ini, di mana sesi wawancara ini adalah pemenuhan tugas daripada Learning Management System LMS calon guru penggerak Angkatan 5, khususnya di modul 3.1, Bapak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait tentang pengambilan keputusan, itu Bapak. Mudah-mudahan nanti Bapak berkenan menjawabnya dengan apa adanya, yang sesuai dengan kondisi yang memang betul-betul Bapak alami di lapangan, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, tadi kita sudah memperkenalkan diri, Bang. Bapak juga sudah. Untuk menginjak ke tahap selanjutnya, izinkanlah saya beberapa hal menanyakan sesuatu kepada Bapak. Yang pertama ialah mengenai selama ini Bapak bertugas di SD sini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi khususnya kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, seperti itu Bapak. Misalkan kalau dilema etika yang berbenturan dengan etika, seperti itu. Kalau bujukan moral, misalkan ada rayuan, seperti itu, untuk mempengaruhi keputusan Bapak. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi hal itu? Terima kasih waktunya. Mungkin nanti jawaban saya selaku kepala sekolah mungkin nanti akan didukung sama teman-teman guru, karena teman-teman guru-guru yang lebih lebih dekat dengan anak-anak. Apapun kejadian yang terjadi di sekolah ini, apapun tindakan-tindakan yang kita lakukan, pastinya berawal dari atau berujung tomak dari seseorang guru yang paling dekat dengan anaknya. Sehingga saya sebagai kepala sekolah adalah merupakan suatu koordinasi dari teman-teman guru, di mana di dalam mengambil suatu keputusan yang berupa kasus dilema etika atau bujukan moral yang dilakukan oleh terutamanya anak-anak, mungkin bisa anak-anak berhubungan dengan orang tuanya, sehingga anak-anaknya diberikan penilaian yang lebih baik kadang-kadang. Nah, kalau untuk kasus-kasus seperti itu, mungkin kita paling pertama adalah bagaimana seorang guru yang ada di dalam kelas itu titik tolaknya. Nah, mungkin dari sana guru tersebut sudah mulai dia sepertinya mengidentifikasi masing-masing anak dari kasus tersebut. Ya, artinya mengidentifikasi secara holistik gitu ya, secara keseluruhan, tidak dari sudut pandang yang relevan untuk satu sudut pandang tadi. Seperti itu. Sehingga guru itu sudah mulai dia memiliki catatan-catatan atau menggolongkan jenis kasus ya, sudah dia mulai menggolongkan. Dan setelah itu dia mulailah guru tersebut dari menggolongkan apakah itu tingkatannya rendah, mungkin sedang, atau segera akan mendapatkan kita pelayan kepada anak tersebut. Nah, dari sana dia. Nah, mungkin setelah itu, setelah identifikasi, mungkin sudah mulai guru tersebut membuat rujukan atau merumuskan nanti bagaimana hasilnya.
Nah, sehingga dari sana muncullah kira-kira langkah-langkah apa yang kita tepat untuk memberikan solusi daripada kasus-kasus tersebut. seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas gininya jawaban dari pertanyaan awal yang saya berikan kepada Bapak. Mungkin itu menjadi cerminan kita ke depannya dalam hal-hal pengambilan keputusan, khususnya yang berbenturan dengan dilematika ataupun bujukan moral seperti itu Pak. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya ingin saya sampaikan kepada Bapak, bagaimana Bapak menjalani atau bagaimana cara Bapak untuk di dalam hal pengambilan keputusan di sekolah, nah terutama di mana kasus-kasus tersebut ada dua hal yang saling berkepentingan. Nah, seperti itu Pak. Misalkan kebaikan dengan kebaikan, misalkan kebenaran lawan kebenaran, misalkan ada dua kasus kebenaran. Nah, bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan dari kasus tersebut seperti itu? Nah, kalau kasusnya seperti itu antara kebenaran dan kebenaran, mungkin ada kepentingan di antara kasus tersebut. Nah, tetap kembali kepada guru tersebut, guru yang mendekati murid. Apakah gurunya dari hasil yang guru sudah lakukan, kami sebagai kepala sekolah akan memberikan penegasan hasil yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Sehingga kami di sini semua guru, kita sebagai kepala sekolah mungkin hanya memilih teman-teman. Nanti dari permasalahan tersebut, umpamanya kasus yang dari mungkin kebenaran dengan kebenaran tersebut, dia akan memiliki persentase daripada kasus tersebut, sampai sejauh mana tingkat kebenarannya atau sejauh mana kerendahan dari kebenaran tersebut. Sehingga dari kasus tersebut mungkin sedikit kita buatkan sejenis rubrik ya, kita buatkan sejenis rubrik penilaian lah, sehingga kita dapat mengkategorikan kasus itu mungkin dengan skor itu, sehingga mana yang kasusnya penanganannya seperti ini. Kalau kasusnya mungkin hanya kita bisa dengan mengedukasi anak-anak, kita lakukan seperti itu. Nah, tetap kita kerjasama dengan berarti intinya di dalam pengambilan keputusan yang terdapat nilai kebenaran melawan kebenaran ataupun terdapat beberapa nilai kebajikan, ininya tetap kita berkolaborasi berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ataupun stakeholder terkait untuk pemecahan masalah ataupun pengambilan keputusan tersebut, Pak. Mungkin seperti itu bisa kita gambarkan secara lebih jelasnya, Pak. Seperti itulah kesimpulannya jadinya. Terima kasih untuk pertanyaan itu yang sudah Bapak jawab dengan baik. Saya sangat berterima kasih banyak untuk jawaban yang itu, Pak. Nah, ini ada kaitannya juga dengan jawaban Bapak tentang pertanyaan saya yang selanjutnya mengenai adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk langkah-langkahnya misalkan untuk melanjutkan masalah tersebut, nah mungkin kita yang pertama harus kita ketahui, mungkin langkah-langkah yang pertama itu harus kita mengetahui karakteristik daripada kasus yang terjadi. Ya, kasus seperti apa yang terjadi, dilema apa yang terdapat di dalam kasus itu. Ya, seperti itu. Mungkin seperti tadi yang dijelaskan, mungkin ada yang kebenaran dengan kebenaran, ada mengandung unsur nilai kebajikan dalam kasus tersebut. Setelah itu mungkin yang melakukan ada kelompoknya, apakah kelompoknya lebih besar, lebih kecil, atau perorangan. Nah, mungkin seperti itu. Apa mungkin juga kita bisa mencarikan pemecahan masalah lewat pendapat dari rekan kerja? Ya, memang betul itu. Kita juga tidak sendiri. Kita merupakan tim sekolah. Mungkin dia selaku kepala sekolah diberi mandat dari atasan. Hanya kita sepertinya
kalau dari segi kemampuan mungkin kita sama, suatu kebetulan saja saya mungkin diberikan kesempatan memimpin di sekolah niki gitu. Nah untuk yang berikut mungkin setelah kita ketahui karakteristik dari masalah itu, mungkin kita bagaimana menjelaskan permasalahannya, seperti apa faktanya yang dilakukan permasalahannya. Berarti intinya kalau ada kasus, kita pertama itu seperti yang Bapak bilang tadi, harus ada fakta. Fakta yang terdapat di dalam kasus tersebut. Ya, dari sana kita dapat belajar apa yang dilakukan anak-anak. Setelah itu kita edukasi apa yang kita dapat berikan, sehingga anak-anak kita bisa menjadi lebih nyaman, lebih proses belajar berjalan dengan baik. Nah seperti itu. Nah untuk selanjutnya Pak, dari beberapa prosedur ataupun langkah-langkah pengambilan keputusan yang tadi yang sudah Bapak jelaskan, adakah tantangan Pak? Adakah tantangan ataupun hambatan di dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah untuk tantangan dalam suatu pengambil keputusan, mungkin tantangannya kalau kita lihat dari luar sangat ada. Mungkin faktor eksternnya itu masyarakat juga bisa berpengaruh, memberikan tantangan bagi kita untuk memecahkan kasus. Pendapat-pendapat yang bermunculan tanpa didasari dengan fakta mungkin seperti itu. Mungkin dia memberikan kebenaran pada anaknya. Dia memberi dengan anak yang lain tanpa berpikir dua kali ataupun berpikir panjang. Itu mungkin saja faktor luarnya bisa dipengaruhi oleh zaman sekarang. Kita kan sudah digital, mungkin anak-anak menonton lewat YouTube dan lain sebagainya. Nah tantangan seperti itu yang amat kami di sekolah sebagai guru, nah itu yang paling sulit rasanya kami untuk menghadapi tantangannya itu Pak. Seperti itu. Baik, mungkin itu tantangan yang Bapak alami selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah, ataupun keputusan-keputusan yang sifatnya urgent yang harus diselesaikan pada saat itu, adapun pada saat-saat yang akan datang yang memerlukan beberapa pertimbangan Pak. Nah untuk selanjutnya, dalam hal pengambilan keputusan atau tantangan ataupun prosedur yang Bapak sudah jelaskan tadi, dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak mempunyai program ataupun jadwal tata kala yang terencana seperti itu? Misalkan kalau ada jadwal seperti ini, kita selesaikan seperti ini, ataupun Bapak bisa selesaikan secara kondisional, ataupun di mana kondisinya harus diselesaikan pada saat itu kasus tersebut. Nah untuk kasus-kasus seperti yang tadi, mungkin sejenis dilema etika, sejenis bujukan yang dari luar itu moral, itu mungkin tergantung daripada kasus tersebut. Kalau memang kasusnya sifatnya urgent, yang dapat menyebabkan masyarakat yang tidak nyaman, atau anak-anak kita di sekolah yang merasa tidak aman dan nyaman, itu harus segera kita tangani. Tergantung dari urgensi kasus yang terjadi pada saat itu. Nah untuk kita di sekolah, kayaknya kalau ada kasus sekecil pun, kami dengan teman-teman guru-guru tidak ada sampai menunda kasus. Begitu kasus datang sekecil apapun, kita akan segera segera kita selesaikan, sehingga terutamanya untuk proses pembelajaran, proses antara guru dengan siswa, mungkin guru dengan teman sejawat, bisa cepat kembali normal. Berarti bisa saya garis bawahi dari prosedur atau tata kala pengambilan keputusan, mungkin kita menilik dari segi vital dan tidak vital dari kasus tersebut. Misalkan kalau memang vital ataupun tidak terlalu vital, mungkin kita selesaikan pada saat ini. Kalau memang vital, mungkin prosedurnya beberapa tindakan yang perlu kita lakukan, mulai dari rembuk seperti itu, mencari jalan keluar yang paling baik dari terbaik, kan seperti itu jadinya Pak, prosedurnya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dari yang Bapak berikan tadi.
sangat menginspirasi, luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya dalam hal pengambilan keputusan yang sudah Bapak terapkan tadi ini, adakah atau seseorang ataupun faktor-faktor yang bisa mempermudah di dalam Bapak pengambilan keputusan tersebut? Adakah faktor-faktor yang mempermudah Bapak? Nah, untuk faktor-faktor yang kira-kira untuk mempermudah pengambil keputusan, apakah dari dukungan dari masyarakat ataupun Ya. dukungan dari Ya. rekan kerja Ya. seperti itu? ya itu yang paling paling betul-betul memberikan support kami, Oke. yaitu teman-teman guru-guru, Oke. juga termasuk anak-anak, Oke. juga termasuk masyarakat. Nah, itulah faktor-faktor yang mempermudah kami memberikan solusi, terutamanya kepada anak-anak. Contohnya anak-anak yang begini, Oke. nanti kita mungkin mendapatkan solusinya dari anak-anak yang lain. Apa permasalahannya? Mungkin ada masukan dari masyarakat, bagaimana anak tersebut. Nah, mungkin dari gurunya bisa juga, karena anak tersebut dia memiliki teman sejawat, dari sana mungkin kita dapat kali informasinya. Yang kedua, punya gurunya orang dekat, setelah itu punya orang tuanya. Faktor tersebutlah yang sangat Mempermudah kita memberikan keputusan terhadap anak-anak tersebut. Nah, keputusnya apapun yang kita berikan kepada anak tersebut, keputusnya harus betul-betul memberikan edukasi kepada anak-anak, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang, dan tentunya mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku, kita tetap juga mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku di sekolah kita, seperti itu Bang, yang berdasarkan berpijak dari hal-hal tersebut mungkin akan mempermudah juga Pak ya, akan mempermudah kita di dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang terakhir Bapak, dari percakapan kita, sharing-sharing kita, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, adakah suatu pembelajaran yang dapat Bapak ambil dalam pengambilan keputusan, khususnya yang bernuansa dilema etika seperti itu Pak? Nah, untuk untuk pembelajaran atau pengalaman yang dapat dipetik dari, nah kita jadinya dapat secara langsung, mungkin dari guru-gurunya dia mendapatkan pengalaman terhadap anak yang memiliki kasus tersebut. Yang kedua, kami selaku kepala sekolah dari pengalaman tersebut dapat membawa kami berpijak nanti apabila ada masalah seperti yang ini kita gitu ya. tidak akan kesulitan memberikan solusinya. Nah, mungkin itu yang paling penting dari proses pembelajaran masalah kasus, sehingga belajar dari kasus yang satu itu kita dapat sebagai pengalaman untuk kasus-kasus yang berikutnya. Mudah-mudahan kita di sini di SD 2 Batuan Kaler, dengan harapan kami yang sangat besar juga sekali, kita ada kasus anak-anak, terutamanya anak-anak untuk di zaman sekarang adalah kita sangat banyak sekali hal-hal yang mungkin ditonton, yang lebih banyak mempengaruhi adalah dari media sosial sehingga kami sangat betul-betul hati-hati bersama guru-guru untuk menemani anak-anak, mendidik anak-anak, sehingga hasil yang kita harapkan sesuai dengan harapan. Baik Bapak, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Titiang. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi Pak, belajar dari kasus-kasus atau belajar menyelesaikan kasus yang bernuansa dilema etika ataupun rujukan moral, yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan dampak positif kepada sekolah ataupun kepada anak di lingkungan kita Pak. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Batuan Kaler, Bapak Imade Diarno, SPD Impis. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa memberikan dampak baik kepada sekolah dan khususnya kepada
saya sebagai CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Gianyar. Mudah-mudahan nanti ke depannya video ini dapat menginspirasi banyak orang untuk lebih banyak berbuat untuk kepentingan anak didik. Demikianlah video ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan rahayu rahayu rahayu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat siang dan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Baiklah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di lingkungan mengajar saya, yaitu di Kecamatan Sukawati. Di antara lain namanya dengan Ibu siapa? Perkenalkan, Ya. saya Ibu Nikade Ardani. Saya kepala sekolah SD Negeri 1 Sukawati. Demikianlah perkenalan dengan narasumber, yaitu Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Sukawati bernama Nikade Ardani. Baik, terima kasih Ibu atas ketersediaan waktunya di dalam wawancara di kegiatan pemenuhan tugas dalam LMS di Grup Penggerak Angkatan Kelima. Adapun beberapa pertanyaan nanti saya akan sampaikan kepada Ibu yang mengarah kepada dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Alangkah sedikiranya Ibu memberikan jawaban yang jujur yang sesuai dengan perasaan Ibu alami di dalam kegiatan Ibu mengajar di sekolah. Baik Ibu, apakah saya sudah bisa mengawali pertanyaan ini? Silakan. Baiklah Bapak Ibu. Baik Ibu, kita sering-sering saja, tidak usah kaku, tidak usah tegang, mengalir apa adanya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya tanyakan saya mendapatkan manfaat dari jawaban Ibu. Mudah-mudahan nanti saya bisa sampaikan dan terapkan di sekolah. Baik Ibu, untuk pertama pertanyaannya seperti ini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral yang terjadi di lingkungan atau di ekosistem pendidikan Ibu? Itu kira-kira. Oke, Pak Dewa. Kalau menurut saya ya, menurut pemahaman saya, kalau kasus dilema etika itu berkaitan dengan perasaan. Ya. Kalau rujukan moral itu sudah melangkah yang berkaitan dengan atau bertentangan dengan aturan yang kita jalankan atau aturan yang ada ya, sepakatan. Berarti dilema etika itu Lebih ke lebih ke emosional situasi yang- emosional, misalkan antara keadilan Iya. serta kesetiaan, Ya, nah betul. seperti itu, antara kebenaran lawan kebenaran, Ya, nah seperti iya. itu. Ya, mungkin seperti itu mengacu kepada perasaan kita ya. Iya betul. Benar versus benar. Benar versus benar ya, nah, seperti itu. Mungkin dari dilema etika itu kita bisa mengambil sebuah keputusan yang berat Ibu ya, sebuah keputusan yang berat karena kita berdilema seperti itu. Bagaimana keputusan yang kita ambil bermanfaat positif bagi Iya. semua orang. Semua orang itu harapannya. Itu harapannya Iya. Ibu ya. Nah, terima kasih atas pertanyaan yang pertama Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama ini, dua kepentingan yang sama-sama sejajar gitu, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana trik dan intrik Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan di dalam hal ini? Ya, pertama-tama jika itu memang dilema etika ya, berdasarkan seperti yang Pak Dewo paparkan tadi, saya kembalikan sekarang kepada yang bersangkutan. Saya selalu meminta pendapat mereka, kemudian apa yang mereka yakini, kemudian terakhirnya itu saya selalu mintakan tanggung jawab. Kalau mereka bisa melaksanakan itu dengan tanggung jawabnya, apakah harus mendahulukan yang mana? Kalau mereka memang benar-benar bisa melaksanakannya dengan hasilnya itu tanggung jawab, saya pasti akan memutuskannya bahwa silahkan. Oh, berarti lebih kepada keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Mungkin kita bisa mengacu kepada arah implikasinya seperti apa nanti. Iya. Seperti contoh misalnya Pak Dewo, kalau di sekolah misalnya sebagian besar rekan-rekan itu misalnya ada suatu ketika kita umat Hindu nggak bisa mengelakkan bahwa ada hari raya dan harus jika misalnya di antara 6 orang guru itu misalnya ada yang berhalangan hadir, misalnya 3,
siapa yang kepentingannya lebih apa ya namanya Lebih urgent begitu ya. Nah, itu yang tidak urgent itu yang mengalah. Dan dengan mengalah dengan syarat yang urgent itu memberikan tanggung jawab. Nah, ada yang bertanggung jawab di kelasnya. Gitu, seperti itu Pak Dewa. Dia menyiapkan terlebih dahulu. Yang urgent itu menyiapkan terlebih dahulu, misalnya tugas-tugas untuk anak kelasnya, kemudian siapa yang bertanggung jawab di sana. Artinya memberikan tanggung jawab kepada rekannya. Setidaknya kita bisa bertanggung jawab kepada masyarakat, begitu Pak Dewa. Berarti segala keputusan, apapun itu bentuknya, baik itu dalam kasus dilema etika ataupun kebajikan, ada nilai unsur kebajikan di dalamnya, asalkan dapat dipertanggungjawab. Karena intinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya apakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan atau Ibu lakukan dalam hal pengambilan keputusan? Apakah mempertimbangkan, kalau di LMS itu kan ada 4 dilema etika, terus ada 3 prinsip dasar, terus ada 9 kebijakan pengambilan keputusan. Mungkin udah berdasar ke sana kan Ibu pengalaman sebelumnya seperti itu ya. Iya, syukur Pak Dewo karena saya punya pengalaman pernah jadi guru penggerak, saya melakukan hal itu walaupun kenyataannya tidak bisa seperti begitu. Tapi prosesnya saya lewati, saya tetap lewati, tetap berdasarkan aturan, yang terakhir baru konsekuensi dari yang berkepentingan. Artinya keputusan seperti yang Pak Dewo sampaikan, prosesnya, tahapannya kita tetap lalui. Kemudian kalau misalnya kalau keputusan ini diambil, ini resikonya seperti itu. Yang penting dia tidak melanggar aturan yang berlaku itu ya. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan, itu yang saya jalankan demi kenyamanan bersama. Artinya bisa jalan-jalan, jalan semuanya, menang versus menang. Gitu. Berarti dalam intisari kegiatan ini di pengambilan keputusan Ibu, kita harus melihat atau berpikir secara holistik ya. Berpikir secara keseluruhan, apa dampak yang ditimbulkan dari keputusan A, apa dampak dari keputusan B, apakah semuanya bisa menjalankan. Kalau memang semuanya bisa menjalankan kan juga bisa ya. Alangkah bagusnya kalau bisa keputusan yang kita ambil itu bisa menyenangkan banyak orang. Nah, bisa menyelamatkan banyak orang, tetapi kan kadang-kala di lapangan tidak seperti itu kan. Nah, itu yang saya ambil itu tetap mengacu kepada aturan yang berlaku. Yang penting kita tidak melanggar aturan. Kemudian kita sepakati, kalau sudah kesepakatan kan ada konsekuensinya. Berarti luar biasa sekali Bu. Berarti pengetahuan di pendidikan guru penggerak sebelumnya sangat bermanfaat ya, luar biasa Pak Dewa. Kehidupan kita ya. Ya betul. Setidaknya untuk pribadi ya, apalagi sekarang sudah dapat tugas tambahan, jadi benar-benar mendukung. Kalau tanpa itu rasanya tidak bisa. Kayaknya kita dapat anugerah ya. Anugerah betul. Ilmu yang kita dapat, kayaknya anugerah tersendiri dari Tuhan. Kita dibekali beberapa ilmu tambahan lagi ya. Oke, terima kasih Bu atas pengalamannya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan lagi dari Ibu. Kita sharing Pak Dewa, berbagi. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif menurut Ibu dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Yang pertama hal efektif itu adalah apakah mungkin kolaborasinya? Kalau menurut saya yang pertama itu komunikasi, kemudian koordinasi. Yang ketiga itu kolaborasi. Itu yang kami pentingkan untuk mewujudkan suatu keyakinan. Kita punya keyakinan di sini. Kita punya keyakinan, tetapi payungnya tetap aturan. Ya, keyakinan tetap payungnya adalah aturan. Keyakinan yang kita wujudkan di sini itu demi kepentingan bersama, tetapi tidak melanggar aturan-aturan. Itu yang saya tekankan kepada rekan-rekan. Apapun yang terjadi, misalnya suatu ketika ada rekan misalnya dia harus, misalnya anaknya sakit Pak Dewo, sedangkan dia mempunyai tugas di sekolah. Bagaimana? Kan dia punya dilema etika itu. Saya juga harus memutuskan apakah dia boleh izin atau tidak. Tapi secara kemanusiaan kan saya harus juga menghormati bahwa dia juga seorang ibu, kan seperti itu. Jadi kita punya keyakinan di sini. Keyakinan kita apa? Saling menghargai, tolong menolong dengan rekan. Apa yang bisa kolaborasi dengan rekan? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu rekan tersebut? Nah,
dengan konsekuensi yang ditolong itu juga punya rasa tanggung jawab, Pak Dewo. Berarti seperti ini, kita mengutamakan nilai-nilai kebajikan di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Mungkin nilai-nilai yang lebih efektif, keputusan A, nilai yang efektif seperti apa, keputusan B seperti apa, mungkin mengarah ke sana ya. Tetap dengan tidak karena fokus kita di sekolah itu kan seperti harapannya kita di Dewantara bahwa murid yang penting bagaimanapun itu kita tidak merugikan murid. Gitu lah. Terima kasih Bu, luar biasa sekali. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat pada saat dilema etika itu terjadi, ataukah memiliki sebuah jadwal penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Ibu miliki dalam pengambilan sebuah dilema etika? Nah intinya secara sederhana, apakah diselesaikan pada saat ada kasus, apakah dijadwalkan penyelesaiannya? Nah mungkin seperti itu secara sederhana. Baiklah Pak Dewo, kalau menurut saya yang sudah saya alami tergantung dari kasusnya. Nah, misalnya memang harus urgent diselesaikan hari itu, tapi saya harus juga punya berpikir atau tidak mencari pertimbangan lah. Setidaknya saya pertimbangannya yang pertama adalah 9 langkah yang sudah saya alami, itu yang saya lakukan untuk pertimbangan diri sendiri. Kalau sudah mentok misalnya, rasa-rasanya belum yakin, saya selalu mengkomunikasikan dengan rekan yang sudah punya pengalaman senior. Saya minta bimbingan. Tidak bisa diselesaikan kalau dulu mungkin sebelum dapat guru penggerak ya Pak Dewo, pasti ujung-ujung tuh saya minta langsung. Sekarang tidak bisa. Tepat itu belum tentu tepat. Pasti kita tetap lalui langkah-langkahnya tersebut. Kemudian kita minta pertimbangan apakah bisa itu, artinya keputusan itu tidak terlalu merugikan sekali. Berarti kira-kira keputusan kita belum tentu dapat mewadahi semua orang yang harus kita komunikasikan dengan rekan-rekan, karena kita dalam suatu ekosistem sekolah yang terima kasih Bu, pengalaman yang sungguh luar biasa teman-teman dari guru penggerak angkatan kedua yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Sukawati. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang tentunya dilema etika? Banyak faktor ya Pak Dewo, tidak bisa saya sendiri. Saya seperti yang sudah saya sering sampaikan bahwa yang pertama itu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Contoh komunikasi itu komunikasi dengan rekan-rekan. Di awal itu sudah kita komunikasikan, kita mau seperti ini loh rekan-rekan, bagaimana, adakah yang menanggapi, misalnya adakah yang mau memberi masukan atau tidak. Kalau sudah disepakati, ayo kita jalani. Kemudian yang kedua Pak Dewo, koordinasi. Koordinasi itu tidak bisa saya putuskan, apalagi kita adalah apa ya namanya ya, berjenjang ya Pak Dewo. Kita di bawah naungan, tidak bisa seorang, apalagi yang satuan pendidikan itu pasti ada atasannya. Tidak bisa kita memutuskan secara langsung sendiri. Apalagi kita juga punya koordinasi harus dengan komite sekolah, ya stakeholder dan yang mendukung sekolah itu harus kita koordinasikan. Kita punya pengawas juga kan Pak Dewo. Tidak bisa ujung-ujung kita memutuskan hanya untuk sesuatu untuk kepentingan kita. Ya. Kemudian kolaborasi. Kita kolaborasikan baik itu dengan orang tua. Kami kebetulan memanfaatkan, sangat-sangat memanfaatkan paguyuban sekolah, betul sekali. Di sana itu orang tua mereka bisa memberikan pendapatnya terhadap keputusan-keputusan sekolah yang pasti yang berdampak untuk anak mereka. Nah terkait yang Ibu bahas tadi kayaknya menarik sekali buat saya, masalah paguyuban itu. Nah bagaimana sistem paguyuban di sekolah itu? Apakah sistemnya dia satu sekolah ada paguyuban atau di masing-masing kelas itu ada paguyuban? Bagaimana itu? Apakah berdampak positif bagi perkembangan sekolah atau gimana itu? Ya, terima kasih Pak Dewo. Kalau saya ya, itu sebenarnya juga buah dari ini guru penggerak Pak Dewo. Iya, saya komunitas belajarnya saya arahkan ke paguyuban.
pada awalnya dibentuk paguyuban itu kami buat paguyuban secara global. Seluruh warga SD Negeri 1 Sukawati atau namanya paguyuban Sada Sakti ya istilahnya seperti itu. Itu sangat bermanfaat sekali Pak Dewo. Semua segala informasi itu satu pintu. Jadi satu pintu. Nah, setelah itu untuk lagi menekankan kadangkala ada juga orang tua yang malu ya untuk menyampaikan atau berkomunikasi ya, nggak enak katanya kalau diketahui oleh 100 dalam nggak enak Bu itu nimbrung ya, di dalamnya ya, oh enak. ini kayaknya aktif sekali Betul. oh gini ya kayak Kami gitu juga ya. fasilitasi di paguyuban kelas. Di paguyuban kelas itu mereka khusus untuk mengkomunikasikan di kelasnya itu. Kalau sekolah itu yang bersifat umum, ya satu informasi untuk umum. Jadi saling ada tak bisa saling ada menanggapi, kemudian orang tua juga Kayak feedback gitu ya. Ya. Nah, misalnya kita punya program, misalnya Pak Dewa seperti program yang akan datang ini kan. Misalnya program kesehatan itu loh, cek screening gitu. Kita tinggal sampaikan di paguyuban besar saja, Bapak Ibu orang tua yang hebat, nanti anak-anak Bapak Ibu akan mendapat ini pada tanggal sekian. Itu sudah ada feedback di sana. Mereka secara umum, seandainya mereka ada yang bersifat urgent seperti kelasnya itu misalnya ada tugas atau apa itu baru izin tidak masuk itu di paguyuban kelas. Berarti dengan adanya paguyuban sekolah ataupun paguyuban kelas sangat terbantu sekali dalam pengambilan keputusan ya. Baik kita menemui dilematika di dalamnya, baik dalam segi bagaimana caranya langkah-langkah pengambilan keputusan sangat terbantu dengan adanya paguyuban. Ya, salah satunya yang kemarin yang berdampak luar biasa Pak Dewo yaitu kegiatan Persari dan Persami. Persari dan Persami. Betul sekali, Persari dan Persami itu kami belum punya, terutama ya untuk dana. Kita punya rencana, kita punya program, tetapi dana yang belum bisa didukung oleh dana BOS. Itu. Jadi kami sampaikan program kami itu di paguyuban besar dan itu mendapat feedback yang luar biasa sehingga nanti dana itu berasal dari orang tua semuanya. Dan yang mengelola itu anak-anak. Jadi guru itu hanya menyampaikan rencana, yang mengelola programnya itu anak-anak. Jadi yang mempertanggungjawabkan itu juga anak-anak. Jadi mereka merasa, oh mereka gini, oh anak saya kok bisa begitu ya. Seperti itu mereka. Berarti sekolah menentukan konsep dulu Iya, ya. konsep. Nah, sekolah menentukan konsepnya seperti apa. Kira-kira nanti setelah konsepnya tercetuskan dengan baik, nanti kita tinggal serahkan kepada mentransfer ke komunitas sekolah ya. Sekolah. Nah, nanti bagaimana tanggapannya? Berarti keputusannya dari sana Silakan langsung. ya. Mau disetujui apa tidak? Oh, berarti Kalau disetujui, mereka jalan. Oh, berarti konsepnya dari kita, kegiatannya untuk mereka dan hasilnya juga untuk mereka. Ya. Mantap sekali Bu. Ya. Semoga nanti mudah-mudahan saya bisa Semoga bisa silakan. meng-ATM-kan kegiatan yang ada di sekolah ini. Nah, selanjutnya Ibu. Nah, dari semua hal yang telah saya sampaikan tadi mengenai beberapa pertanyaan tentang kasus dilematika dalam pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang berdilema etika seperti itu? Apakah menambah kesabaran Ibu dalam berkomunikasi itu kan? Pembelajaran sosial emosional, keterampilan sosial emosional. Apakah PSE itu berdampak kepada pengambilan keputusan yang berdilema etika seperti itu? Iya. Ilmu-ilmu atau konsep-konsep pemahaman dalam program guru penggerak sampai modul 3, 1, 2, 3 itu luar biasa. Semua benar-benar itu mendukung benar-benar isi dari apa yang kita alami di sekolah, di lapangan itu benar-benar. Apapun itu, kalau kita kembali ke rohnya di sana, kita bisa menyelesaikannya. Contoh salah satunya adalah saat mengambil keputusan apabila ada dilema etika itu misalnya. Benar, yang pertama KSE kita dulu bisa kita ujuk-ujuk langsung. Kalau dulu sebelum pernah mendapatkan ilmu KSE mungkin langsung ya. Langsung aja seperti kita ya, ditembakkan seperti itu. Sekarang kita benar-benar tarik nafas dulu 10 kali, kemudian benar-benar kita pahami dulu, kosongkan dulu pikiran. Kita benar-benar sebelum kita memutuskan sesuatu itu benar-benar kita harus pikirkan matang-matang. Apakah dia berdampak 1 berbanding 9, 2 berbanding 9 atau bagaimana. Nah, akhirnya terakhir kita putuskan
kita harus percaya bahwa apa yang diputuskan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi benar-benar KSE atau KSE itu berperan penting. Saya juga mengalami hal seperti itu ya. Kan pas di pendidikan guru penggerak kan kita ada ruang kolaborasi. Di sana ada teman sih yang nyeletuk, terapkan saja teknik stop kan, teknik stop dengan tarik nafas seperti itu. Ada sih teman yang nyeletuk tentang rumus 357, tarik sebanyak 3 detik, tahan sebanyak 5 detik dan hembuskan selama 7 detik. Itu sangat bermanfaat sekali dalam mengolah emosi kita, terutama ya nafas di saat pengambilan keputusan juga berdampak. Nah, juga berdampak kepada keputusan yang akan kita ambil. Yang akan kita hasilkan itu setidaknya bisa kita pertanggungjawabkan, lebih bertanggungjawab. Nah, di dalam pengambilan keputusan nanti mudah-mudahan kita bisa mewadahi seluruh kepentingan atau komponen yang terdapat di stakeholder. Harapannya kan seperti itu ya. Nah, supaya kita bisa mencari solusi terhadap kasus-kasus dilema etika yang terjadi. Demikianlah Ibu, terima kasih atas wawancaranya, atas kesempatannya dan berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti bisa berpengaruh positif terhadap diri saya dan perkembangan di sekolah saya selanjutnya. Semoga bermanfaat ya dan bermakna. Mungkin dari pengalaman saya yang lebih dulu gitu ya, bukan lebih ahli tetapi lebih dahulu bisa dijadikan bermanfaat lah istilahnya, bisa dijadikan referensi, salah satu referensi lah bagi bapak ibu guru hebat lainnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kesempatan kita makin banyak lagi dan kita makin bisa sharing-sharing mengenai kasus-kasus dilema etika dan tentunya kasus-kasus yang lain. Semoga di kesempatan lain lagi kita bisa memanfaatkannya di sekolah masing-masing ya. Demikianlah teman-teman CGP hebat, wawancara saya Dewa Gede Widya Santika dengan Ibu Kepala Sekolah Hebat dari SD Negeri 1 Sekawati atas nama Li Kade Agani. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberikan manfaat kepada khalayak ramai khususnya di dunia pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Selamat bertemu Pak Ade. Selamat atas janjian waktu ini sudah diluangkan waktu pada kegiatan wawancara pada kali ini. Baiklah teman-teman semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam kebaikan. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Widya Santika, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Gianyar, dan berikut adalah narasumber saya. Perkenalkan namanya Bapak. Semua. Nama saya Iwayan Ade Yantika, selaku kepala sekolah dari SD 8 Mas. Baiklah, sekian padamnya biodata singkat dari narasumber saya dalam wawancara pada kali ini, ialah Bapak Wayan Ade Yantika selaku kepala sekolah dasar dari SD Negeri 8 Mas. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai dilema etika dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah. Mudah-mudahan Bapak berkenan dan bisa memberikan jawaban yang bisa memberikan dampak positif kepada dunia pendidikan dan kepada saya tentunya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Gianyar. Baiklah Bapak, untuk pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak, kita santai-santai saja Pak ya. Santai-santai saja. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak temui di sekolah selama Bapak menjadi kepala sekolah? Ini artinya ada permasalahan yang berkaitan dengan mana bujukan moral dan mana yang masuk dilema etika. Kalau kita lihat dari kedua identifikasi dari kasus tersebut ya, ini kan kita merujuk kembali ke aturan yang ada di sekolah. Aturan apa yang kita buat, standar apa yang kita buat di sekolah. Kalau itu tidak sesuai dengan standar yang kita dibuat di sekolah, artinya sudah melenceng dari etika. Itu sudah saya kategorikan adalah rujukan moral. Berarti kita sudah yakin untuk menjawabnya bahwa itu adalah
tindakan yang salah, tidak patut dilakukan atau tidak perlu direspon kembali. Kemudian kalau kita berkaitan dengan D5 etika, namanya juga etika, Ya. berarti ada unsur di sini antara benar melawan benar. Benar. Nah, di sini ada perbedaan benar. Mungkin dari skupnya nanti kita pandangannya dari apa? Dari aturan, apa dari secara etika. Karena di sini kita melihat aturan atau kasus tersebut atau permasalahan itu adalah melalui D5 etika. Ya, Nah, di sini ya, kita kadang-kadang harus bisa memilah. Nah, kalau tiang, persepsi tiang seperti itu bahwa aturan yang kasus yang memutuskan atau yang memerlukan tindakan antara benar dan lawan benar, keduanya benar, itu berarti tiang itu akan masukkan kategori adalah D5 etika. Nah, seperti ini. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan yang pertama ya terkait dengan kasus keputusan yang diambil berdasarkan dilema etika apakah dengan rujukan moral. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang bernuansa dilema etika seperti itu? Adakah dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan yang pernah Bapak jumpai di sekolah? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari pengalaman saya, bagaimana cara saya mengambil sebuah keputusan dari yang terkait dengan D5 etika. Gitu. Sebetulnya kalau tiang merujuk kembali, kita kembalikan kepada aturan yang ada di sekolah, kemudian SOP-nya seperti apa, standar operasional, prosedurnya seperti apa. Oh, berarti tetap kita merujuk kepada aturan atau SOP yang ada di sekolah. Iya. Kemudian setelah kita merujuk aturan tersebut, apakah ada kepentingan atau tujuan yang tidak tercapai dalam pelaksanaan atau pengambilan keputusan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kalau aturannya, umpama kasus yang dia alami adalah ada yang anak kelas 5 yang jarang masuk satu mapel, satu mapel itu pada saat kenaikan kelas, guru mapel, bilang aja dari guru olahraga itu tidak mau memberikan nilai untuk kelulusan. Karena apa? Karena mungkin pada saat itu dia jarang masuk, kemudian dia juga tidak mengumpulkan tugas, kemudian ada juga tidak mengikuti ujian pas di mapel olahraga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita merujuk kepada aturan, ya kita berpikirnya dulu sesuai dengan aturan. Kalau aturan itu sudah jelas, anak ini bisa dikatakan berarti anak ini bermasalah. Dan kalau kita lihat juga aturannya bisa tidak dinaikkan kelasnya. Nah, seperti itu. Tapi dalam etika kita, untuk kebaikan dan tujuan ke depan, untuk progres dari anak, tentu ada nilai-nilai yang bertentangan. Dengan pengambilan keputusan tentunya. Pengambilan kita kalau kita menurut. Nah, di sini tentu ada kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Tidak harus seperti sesuai dengan aturan. Ada kebijakan-kebijakan. Nah, salah satu cara yang tiang ambil itu adalah kalau itu permasalahannya adalah bisa tiang atasi langsung, membutuhkan hanya kebutuhan kita langsung pada saat itu. Pada saat itu kita bisa selesaikan dengan opsi-opsi tersebut. Kemudian kalau membutuhkan antara skupnya yang lebih luas. Nah, ini yang saya harus remukan dengan Dewan Guru kerja gitu ya. Nah, hal apa yang kita cari di sana diremukan di sana adalah kita mencari fakta, fakta. Kemudian mencari alasan, alasan kenapa anak itu seperti itu. Ya. Kemudian apa nilai-nilai baik yang ada dalam diri anak tersebut. Kemudian di sana bisa kita putuskan kalau umpamanya itu ada cuma satu seperti itu aja di bidang mapel tersebut, ya kita kasih kelonggaran. Kita kasih kelonggaran bahwa anak ini bisa mengikuti atau naik ke kelasnya dengan catatan berdasarkan hasil lembut. Kemudian kita juga analisis dulu apa yang terjadi pada anak tersebut, ya, dari faktor orang tua dan lain sebagainya.
Kemudian dengan opsinya adalah memberikan kenaikan kepada anak, tapi dengan catatan sebelum kenaikan itu dia harus juga sudah menyelesaikan tugas atau kewajibannya di kelas. Beberapa indikator-indikator yang telah ditetapkan ya berdasarkan Artinya, keputusan. ya kita sesuai tetap merujuk kepada aturan tersebut, tapi juga kita melihat atau memberikan kebijakan karena ada unsur yang lebih penting yang terkandung di dalam kasus tersebut ya. Terima kasih Bapak. Tadi Bapak Oyan Adiantika sudah menjelaskan dibarengi dengan beberapa contoh kasus ya. Contoh kasus luar biasa sekali dalam penanganan kasus tersebut. Hal yang berikutnya yang ingin saya sampaikan Pak Ade, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Mungkin pertanyaan tadi udah dijawab tadi ya. Iya. Mungkin udah dijawab tadi mungkin langsung yang ulang seperti itu. lebih spesifik boleh. Ya. Seharusnya di sekolah itu ini juga kekurangan kita di SD atau di sekolah tiang juga, karena tiang juga tidak memiliki standar operasional prosedur tentang pengambilan keputusan jika terjadi permasalahan tersebut ya. Tapi dari sekian pengalaman itu yang saya lakukan seperti yang tadi itu, apabila kasus itu dapat diselesaikan oleh tiang sendiri dan sudah mengandung nilai kebenaran dan kebaikan untuk anak tersebut, kita akan selesaikan langsung mengambil keputusan. Kemudian apabila tidak ya kita langsung, artinya kita membawanya ke ranah rapat dewan. Ya, di rapat dewan guru itu ya prosesnya dia lebih spesifik lagi. Prosesnya dia akan menggali fakta dari wali. Wali, kemudian dari mapel tersebut yang apa yang terjadi kesalahan tersebut, kemudian dari wali apa akibatnya. Ya, setelah menemukan itu, kemudian juga kita mengobservasinya sebelum kita melalui rapat dewan observasi dengan anak-anak tersebut apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi kejanggalan yang ada di rumahnya. Nah, setelah itu baru kita mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan aturan kita dulu. Nah, kalau dari segi aturan, anak ini sudah dikategorikan tidak naik kelas, seperti itu. Kita skupnya aturan. Namun ada nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang dimiliki dalam itu. Karena apa? Karena sesuatu yang terjadi dalam anak tersebut bukan murni dari kesalahan dari anak tersebut. Ya, pasti ada hal yang sesuatu. Pak Man, coba kalau dalam kasus sekarang ini itu anak ini ya mungkin kurang perhatian karena orang tuanya cerai. Dia hanya tinggal bersama kakaknya. Berarti dalam pengambilan keputusan tersebut kita tidak harus berpikir secara menukik seperti itu ya. Mungkin kita berpikir secara holistik jadinya. Melihat dari segi beberapa arah atau beberapa ranah seperti itu ya. Semoga keputusan-keputusan nanti berdampak baik kepada halayak semua. Nah seperti itu. Adakah hal-hal efektif di dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak? Atau beberapa hal yang merasa bahwa hal tersebut sangat efektif untuk mendukung keputusan yang Bapak ambil sebelumnya? Hal yang mendukung keputusan yang saya harus ambil tentu ya kita melihat pandangan dari guru Dewan Guru ya. Hal yang paling penting itu adalah fakta ya, fakta yang ada di lapangan. Ya. Kita jangan hanya menjudge anak itu dari sisi negatifnya. Apa sisi positif dari anak? Pasti itu ada. Semua orang itu, semua anak itu dilahirkan adalah dengan banyak sisi positif. Mungkin dengan situasi dan keadaannya dia berperilaku yang kurang, yang dinilai negatif bagi dia. Seperti itu. Baiklah, berarti ada beberapa ranah atau suasana efektif atau hal-hal efektif yang bisa membantu penyelesaian kasus tersebut. Nah, dalam penyelesaian kasus tersebut, apakah Bapak ada jadwal tertentu apa diselesaikan secara secara urgen? Misalkan ada kasus ringan, Bapak selesaikan di sana, tidak mengambil ranah ke hal-hal lain. Apakah Bapak punya jadwal tersendiri untuk menangani sebuah kasus tertentu dan tempat tersendiri seperti ruang BK itu Pak? Nah, apakah ada hal-hal yang seperti itu dalam tempat khusus yang mungkin cuma karena di sini juga tidak ada ruang BK, mungkin hanya di
ruang guru ya. Ruang guru. Nah, sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kita di sini di sekolah sudah mengantisipasi permasalahan seperti ini. Ya. Apapun yang terjadi permasalahan itu kita diantisipasi dari rapat dewan guru yang sudah Ya. di sana kita mengeluarkan kalau terjadi sedikit pun permasalahan itu akan disampaikan di rapat dewan. Artinya kita dari sana sudah bisa untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, berarti dalam pengambilan keputusan tersebut dikolaborasikan dengan rekan sejawat ataupun ekosistem yang terdapat di sekolah, dan dalam penanganan kasus tersebut bisa selesaikan di ruangan guru ataupun di ruangan kepala sekolah, ataupun kasus yang bersifat ringan bisa diselesaikan di tempat itu juga ya. Nah, yang sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, adakah faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, faktor-faktor pendukung misalnya ada teman, ada apa, lingkungan, faktor pendukung dalam pengambilan keputusan itu? Kalau dalam pengambilan keputusan ya, selain dari fakta itu fakta ya. Selain dari fakta yang kita katakan adalah yang seperti tadi yang saya bilang adalah nilai positif yang dibawa oleh anak. Oh, nilai positif. Ya, sebelum kita ke sana kita juga memiliki aturan. Karena apa? Kalau kita juga menerapkan aturan, berarti ada beberapa hal yang bertentangan. Kita dianggap memaksimal atau mendukung tapi individu yang melakukan kesalahan, tapi ada prinsip yang tidak sesuai antara individu dengan kelompok. Jadi individu itu kita mengutamakan dia, sedangkan kita merubah aturan kesepakatan yang sudah ada di sebelumnya. Ya, itu kan itu yang tidak. Kemudian dari sana kita berpikir biar semuanya tidak melanggar, tidak sesuai, makanya kita mengambil langkah-langkah atau opsi-opsi yang berikutnya, berdasarkan fakta. Kemudian nilai apa yang positif dari anak tersebut, ya. Kemudian berdasarkan juga observasi baik dari wali, kemudian dari mapel tersebut, kemudian dari anak tersebut, baik dari observasi dengan wawancara maupun yang sebagainya. Oh, terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan tentunya yang pertama ialah fakta ya, fakta dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam kasus tersebut. Selanjutnya Bapak, yang ingin saya tanyakan yang tidak kalah penting ialah dari semua yang telah Bapak sampaikan dari A sampai yang terakhir, adakah pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari pengalaman pengambilan keputusan sebelumnya? Adakah pembelajaran yang bisa saya ambil atau Bapak sharing yang bisa saya terapkan di sekolah saya nantinya, Bapak? Oke, baik, dalam mengambil suatu keputusan ya, dalam pengambilan suatu keputusan ya, kita dalam mengambil keputusan itu tidak mesti harus segera cepat, mungkin ada hasil kita kolaborasikan dengan satu itu ya. Kemudian apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian apa yang kita ambil keputusan itu adalah harus ada nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai kebaikan, ya, kebaikan. Kemudian yang tak kalah penting itu adalah tujuan keputusan itu untuk siapa? Untuk kebaikan atau keburukan? Tentu kita memilih adalah untuk kebaikan, bukan keburukan. Ya, nah seperti itu. Yang lebih jelasnya itu adalah tujuannya. Tujuan dari keputusan yang akan diambil itu ya. Terima kasih Bapak, sudah panjang lebar sekali memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak. Adapun intisari dari pertemuan kita kali ini ya, sharing-sharing kita kali ini, tatkala kita mengambil sebuah keputusan, yang pertama yang kita harus perhatikan dengan baik-baik ialah fakta. Fakta yang terdapat di dalam kasus tersebut, adapun nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam kasus tersebut. Dan nantinya dalam sebuah pengambilan keputusan,
tidak bersinggungan dengan nilai-nilai kebajikan dan bermanfaat kepada orang banyak. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ade sudah memberikan masukan yang luar biasa terhadap saya sebagai PJP Angkatan Kelima dari Kabupaten Gianyar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua orang, dan tatkala saya ada beberapa kata yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Mudah-mudahan kita punya waktu kembali lagi ya Pak Ade ya. Kita bisa sharing-sharing kembali mengenai bagaimana cara-cara mengambil keputusan bersama. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Ade Yantika selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 18. Mudah-mudahan berkenan dan memberikan manfaat kepada dunia pendidikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam kebaikan.